Lihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul aradina was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul makhluqat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-a'immati thiqat. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaz zakah wa shaumi ramadhana wa hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam ke-19 ini kita masih dapat melangkahkan kedua belah kaki kita untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita, yakni salat fardu isya. Dan kita iringi nanti dengan sholat taraweh berikut witirnya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan mulai dari tadi niat i'tikaf sampai saat ini dan nanti kesemuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita para pengikutnya yang setiap julangkah dan jejaknya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di samping puasa ada kewajiban lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah menunaikan atau membayar zakat. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, salasu ayatin nazalat makrunatan bisalasin. Ada 3 ayat yang selalu beriringan turunnya dengan 3 ayat lainnya. Awaluha, yang pertama adalah atiullaha wa atiur rasulah. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Faman ata'allaha walam yuti'ir rasulah lam tuqbal minhu ta'ah. Maka siapa orang yang hanya taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul, maka taatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang sholat hanya mengikuti jejak yang ada digambarkan di dalam Al-Quranul Karim saja. Akan tetapi pasti orang yang sholat mengikuti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kata Kanjeng Nabi. Wathaniyatu, adapun yang kedua, aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Faman shalla wa lam yu'addiz zakah lam tuqbal minhus sholah. Inilah yang penting buat diri kita semua. Jangan sampai kita hanya menunaikan ibadah sholat, akan tetapi tidak mau membayar atau mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena orang yang hanya sholat saja tidak mengeluarkan zakat, maka sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Adapun yang ketiga adalah aniskurli wali walidaik ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan bersyukurlah pula kepada kedua orang tua. Faman syakarallaha walam yashkur liwalidayhi lam tuqbal minhu asyukru. Siapa orang yang hanya bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mau berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka rasa syukurnya itu ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjalankan apa-apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang beriringan tadi, mulai dari sholatnya sampai zakatnya, mulai dari taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maupun taat kepada Allah maupun bersyukur kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sisi lain dari hikmah berzakat adalah di dalam Al-Quran Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang artinya ambillah zakat dari harta-harta mereka. Tujuannya untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, agar orang-orang yang memiliki harta itu bersih, zakat bersih ataupun suci hartanya maupun badannya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan zakat fitrah. Janganlah zakat fitrah yang hanya setahun sekali itu saja kita keluarkan. Kalau dibilang sama guru-guru kita 3,5 liter ataupun 4 liter, jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang pelit. Kenapa? Karena kalau setahun sekali kita mengeluarkan zakat, jangan sampai 3,5 liter saja, akan tetapi keluarkanlah zakat fitrah untuk mensucikan diri kita sebanyak 5 liter. Tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan hati dan jiwa kita. Di sisi lain, dampak daripada orang-orang yang mengeluarkan zakat adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyatakan, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang bakhil, menjadi orang-orang yang pelit atas apa-apa yang Allah karuniakan kepada kalian. Tidak mau menginfakkan harta, tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal yang demikian itu belum tentu lebih baik buat kalian. Akan tetapi justru orang yang pelit itu menyebabkan keburukan, ketidakbaikan buat diri mereka tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang menjaga dirinya dari sifat kikir, maka mereka itulah termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Kalau barusan kita lihat ada petugas masjid menjalankan loket masjid, ya kita bisa mengeluarkan 2.000 itu hanya kecil, biasa. Padahal kalau kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala yang akan diberikan, pasti apa yang ada di dalam kantong kita, kita berikan akan lebih banyak lagi, lebih-lebih lagi. Pada saat ini adalah malam ke-19, malam ganjil. Mudah-mudahan dengan apa-apa yang Allah berikan, karuniakan kepada kita, kita bisa menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita, khususnya di Jakarta, orang-orang yang fakir, menurut pendapat saya tidak ada. Ya, yang ada mungkin hanya orang-orang miskin. Ya. Mari sama-sama kita keluarkan harta kita untuk mereka, agar mereka bisa berbangga hati, agar jiwa mereka menjadi kokoh, menjadi kuat.
agar bangunan yang kita bangun menjadi kokoh. Kenapa? Karena Islam didirikan atas 5 pondasi. Kalau satu tidak ada, maka pondasi tersebut tidak akan lengkap. Adapun hikmah yang terakhir daripada zakat adalah mengentaskan kemiskinan. Sudah hampir bahkan lebih dari setahun kita menjalankan ibadah sholat, bahkan sampai saat ini kita masih menjaga jarak. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita lihat mungkin di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang menangis, bersedih hati karena lantaran mereka tidak mampu untuk makan sesuap nasi saja. Oleh karena itu, yuk mari sama-sama kita keluarkan zakat, infak dan sodakoh kita. Jangan lupa, tidak perlu jauh-jauh. Kita lihat warga sekitar RT kita, pasti ada orang yang sangat membutuhkan uluran bantuan tangan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.